Saya Valencia dari Prodi Farmasi 25. Saya akan menjelaskan teori asam basa untuk memenuhi tugas kimia dasar. Pada konsep Bronsted-Lowry, asam didefinisikan sebagai zat yang mampu mendonorkan proton atau ion H+ kepada zat lain. Sebaliknya, basa adalah zat yang mampu menerima proton tersebut. Jadi setiap reaksi asam basa menurut Bronsted-Lowry selalu melibatkan perpindahan proton dari asam ke basa. Air memiliki sifat amfoter, artinya air bertindak sebagai asam maupun sebagai basa. Hal ini tergantung pada zat yang bereaksi dengannya. Dalam satu reaksi, air dapat mendonorkan proton, sementara dalam reaksi lain, air dapat menerima proton. Sifat ini membuat air menjadi medium yang sangat penting dalam reaksi asam basa. Air juga dapat bereaksi dengan dirinya sendiri melalui proses yang disebut autoionisasi. Pada proses ini, satu molekul air bertindak sebagai asam dan molekul air lain bertindak sebagai basa, menghasilkan ion H3O+ dan OH-. Kesetimbangan ini dinyatakan dengan ketetapan Kw bernilai 1,0 kali 10 pangkat minus 14 pada suhu 25 derajat Celcius. Dari konsep inilah, skala pH diturunkan untuk menyatakan tingkat kesamaan larutan. Berdasarkan derajat ionisasinya, asam dan basa dapat dibedakan menjadi kuat dan lemah. Asam kuat terionisasi sempurna di dalam air, sehingga hampir seluruh molekulnya menghasilkan ion H+. Sebaliknya, asam lemah hanya terionisasi sebagian dan berada dalam keadaan setimbang. Hal yang sama juga berlaku pada asam kuat dan basa lemah. Kekuatan suatu asam dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kekuatan ikatan antara atom hidrogen dan atom lain dalam molekul. Juga ikatan yang lebih lemah akan lebih mudah melepaskan proton. Selain itu, elektronegativitas atom yang mengikat hidrogen dan struktur molekul juga memengaruhi kestabilan basa konjugat yang terbentuk. Asam lemah tidak terionisasi secara sempurna di dalam air, melainkan berada dalam keadaan kesetimbangan. Reaksi ionisasi ini bersifat reversibel. Tingkat ionisasi asam lemah dinyatakan dengan konstanta ionisasi asam atau Ka. Semakin besar nilai Ka, semakin besar pula fraksi molekul asam yang terionisasi. Setiap asam yang mendonorkan proton akan membentuk basa konjugat, sedangkan setiap basa yang menerima proton akan membentuk asam konjugat. Kekuatan asam dan basa konjugat saling berhubungan secara terbalik. Hubungan ini secara matematis dinyatakan dengan persamaan Ka dikali Kb sama dengan Kw. Struktur molekul memiliki peran penting dalam menentukan kekuatan asam. Ikatan OH umumnya lebih mudah melepaskan proton dibandingkan ikatan CH. Selain itu, adanya resonansi dapat menstabilkan basa konjugat, sehingga meningkatkan keasaman. Gugus penarik elektron juga memperkuat sifat asam melalui efek induktif. Garam merupakan hasil reaksi antara asam dan basa. Ketika dilarutkan dalam air, garam dapat bersifat netral, asam, atau basa. Sifat ini ditentukan oleh kekuatan asam dan basa penyusunnya. Garam yang berasal dari asam lemah atau basa lemah dapat mengalami hidrolisis dan memengaruhi pH larutan. Oksidasi juga memiliki sifat asam atau basa. Oksidasi non-logam umumnya bersifat asam dan dapat membentuk asam ketika bereaksi dengan air. Sebaliknya, oksida logam bersifat basa dan membentuk basa dalam air. Sifat ini berkaitan dengan posisi unsur dalam tabel periodik. Beberapa oksida menunjukkan sifat amfoter, yaitu dapat bertindak sebagai asam atau basa. Oksida jenis ini dapat bereaksi dengan asam kuat maupun basa kuat. Contoh yang umum adalah aluminium oksida dan seng oksida, yang sifatnya bergantung pada lingkungan reaksi. Asam poliplotik adalah asam yang mampu mendonorkan lebih dari satu proton. Proses pelepasan proton terjadi secara bertahap. Setiap tahap ionisasi memiliki nilai Ka yang berbeda dan nilai akan semakin kecil pada tahap berikutnya karena pelepasan proton menjadi semakin sulit. Menurut konsep Lewis, asam didefinisikan sebagai penerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah pemberi pasangan elektron. Konsep ini tidak selalu melibatkan proton dan sangat berguna untuk menjelaskan reaksi yang tidak dapat dijelaskan dengan konsep Bronsted-Lowry, terutama dalam kimia organik dan kompleks logam. Penentuan pH larutan tergantung pada jenis asam atau basa yang digunakan. Untuk asam dan basa kuat, pH dapat dihitung langsung dari konsentrasi ionnya, namun untuk asam lemah dan basa lemah, perhitungan pH harus dilibatkan konstanta ionisasi Ka atau Kb serta konsep kesetimbangan kimia.
Kesetimbangan asam dan basa terjadi karena reaksi antara asam dan basa bersifat reversibel. Reaksi ini tidak berjalan satu arah, tetapi mencapai kondisi setimbang. Pada kondisi ini, laju reaksi maju sama dengan laju reaksi balik. Posisi kesetimbangan sangat dipengaruhi oleh kekuatan asam atau basa yang terlibat. Kesetimbangan larutan homogen terjadi ketika seluruh spesies berada dalam fase yang sama, biasanya fase cair. Contohnya adalah ionisasi asam atau basa dalam air. Besarnya kesetimbangan dinyatakan dengan Ka untuk asam dan Kb untuk basa. Nilai ini menunjukkan kecenderungan suatu zat untuk terionisasi. Pada kesetimbangan heterogen, sistem melibatkan lebih dari satu fase, biasanya melibatkan zat padat dan ion terlarut. Konsentrasi zat padat tidak dimasukkan dalam persamaan kesetimbangan karena nilainya konstan. Kesetimbangan ini sering dibahas dalam konteks kelarutan. Larutan buffer adalah larutan yang mampu mempertahankan pH meskipun ditambahkan sedikit asam atau basa. Buffer terdiri dari asam lemah dan basa konjugatnya atau basa lemah dan asam konjugatnya. Sistem ini sangat penting dalam sistem biologis dan kimia. Ketika asam ditambahkan ke dalam buffer, basa konjugat akan menetralkannya. Sebaliknya, jika basa ditambahkan, asam lemah akan bereaksi. Mekanisme ini menjaga perubahan pH tetap kecil. Buffer bekerja paling optimal ketika jumlah asam dan basa konjugat relatif seimbang. Persamaan Henderson digunakan untuk menghitung pH larutan buffer. Persamaan ini menghubungkan pH dengan pKa dan rasio konsentrasi basa konjugat terhadap asam. Persamaan ini merupakan pendekatan yang valid ketika konsentrasi buffer cukup besar dan tidak berubah signifikan. Titrasi asam basa digunakan untuk menentukan konsentrasi larutan yang tidak diketahui. Proses ini melibatkan penambahan larutan secara bertahap. Titik ekuivalen tercapai saat jumlah mol asam sama dengan jumlah mol basa yang bereaksi. Kesetimbangan kelarutan terjadi pada larutan jenuh senyawa ionik. Pada kondisi ini, ion terlarut berada dalam kesetimbangan dengan zat padatnya. Tidak semua senyawa ionik mudah larut, sehingga konsep ini penting untuk memahami pembentukan endapan. Ksp adalah tetapan kesetimbangan untuk proses pelarutan senyawa ionik. Nilai ini merupakan hasil kali konsentrasi ion-ion yang terbentuk. Setiap senyawa memiliki nilai Ksp yang khas pada suhu tertentu. Kelarutan dapat dihitung dari nilai Ksp menggunakan hubungan stoikiometri. Perhitungan ini mengasumsikan sistem berada pada keadaan setimbang. Hasil perhitungan biasanya dinyatakan dalam molaritas. Kelarutan dipengaruhi oleh adanya ion senama, perubahan pH, dan kondisi larutan. Ion senama akan menurunkan kelarutan dengan menggeser kesetimbangan ke arah pembentukan padatan. Konsep ini dijelaskan menggunakan prinsip Le Chatelier. Pengendapan terjadi ketika larutan menjadi lewat jenuh. Hal ini dapat diprediksi dengan membandingkan nilai Q dan Ksp. Jika Q lebih besar dari Ksp, maka endapan akan terbentuk. Presipitasi selektif digunakan untuk memisahkan ion dalam larutan. Pemisahan ini didasarkan pada perbedaan nilai Ksp antar senyawa. Dengan mengkontrol kondisi larutan, ion tertentu dapat diendapkan terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah penerapan dalam farmasi. Penerapan dalam farmasinya cukup banyak. Salah satunya ialah pada bagian buffer dalam sediaan. Dia berguna untuk menjaga pH dalam injeksi, tetes mata, sirup, dan lain-lain. Sekian, terima kasih.